Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang kembali di program kerja saya. Ini program kerja ketiga, yaitu program kerja satu subunit kita, yaitu topiknya adalah budidaya vertikulturnya Mbak Ihda. Mungkin Mbak Ihda sudah nge-share video budidaya vertikultur dan cara membuat hasil sayuran dari budidaya vertikulturnya. Di sini saya akan memberitahu bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana cara memasarkan budidaya vertikulturnya. Jadi apa yang dimaksud dari budidaya vertikultur? Budidaya vertikultur adalah teknik bercocok tanam di ruang atau lahan yang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai bercocok tanam, tentunya tapi dilakukan secara tingkat. Bisa dilihat di foto di kanan. Itu adalah contoh teknik budidaya vertikultur. Jadi apa itu vertikultur? Tujuan dari vertikultur adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Jadi sistem tersebut memang terlihat rumit, tetapi ini sangat mudah untuk dilakukan. Dalam model sederhana, struktur yang digunakan mudah diikuti dan bahan pembuatannya mudah ditemukan, sehingga dapat dilakukan di rumah tangga secara mudah. Kita juga harus mengetahui apa kelebihan sistem pertanian vertikultur. Jadi yang pertama ada efisiensi dalam penggunaan lahan. Yang kedua adalah penghematan pemakaian pupuk dan pestisida. Yang ketiga dapat dipindahkan dengan mudah karena tanaman diletakkan dalam wadah tertentu. Yang keempat mudah dalam monitoring dan pemeliharaan tanaman. Dan yang kelima, hasil vertikultur bisa jadi sumber pendapatan baru. Ini poin yang paling pengen saya tekani, yaitu hasil dari vertikultur kita bisa membuat kita mendapatkan sumber pendapatan baru. Jadi bagaimana kita bisa membuat vertikultur kita sendiri? Nah, di sini dimana saya membutuh bantuan anggota subunit 2 yang lain, yaitu Mbak Hida. Dia dari klaster agro. Di sini dia akan menjelaskan di video YouTube dia cara membuat vertikultur yang sangat mudah, dan di video ini ada di link di bookletnya, dan juga saya taruh di deskripsi di bawah. Jadi bisa langsung diklik aja sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini akan dijelaskan bagaimana kita bisa membuat vertikultur sendiri dengan secara sangat mudah dan juga gampang diikutin. Oke, sekarang kita tahu cara membuat vertikultur kita sendiri dan juga makna dan tujuan dari budidaya vertikultur. Tetapi apakah kita bisa membuat hasil vertikultur kita sebagai sumber pendapatan yang baru di Pedukuhan Trojayan? Tentu saja bisa. Jadi dengan strategi teori pemasaran yang tepat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuatkan hasil vertikultur sayuran kita sebagai sumber pendapatan yang baru. Jadi selanjutnya, teori pemasaran apa yang kita akan gunakan, yaitu teori pemasaran 4P. Teori pemasaran 4P adalah teori yang dibuat oleh Neil Borden di tahun 1950. Strategi tersebut merupakan istilah marketing mix atau baruan pemasaran yang mengandung lebih dari 10 unsur pemasaran. Tetapi teori tersebut mendasar di antara mereka yaitu strategi pemasaran 4P. 4P itu apa aja? Price, Product, Promotion, dan Place. Produk adalah produk kita sendiri, price adalah harga, promotion adalah promosi, dan place adalah tempat atau distribusi. Elemen 4P tersebut akan digunakan untuk strategi pemasaran hasil budidaya vertikultur kita dan akan dijelaskan di halaman berikutnya. Jadi yang pertama, produk atau product. Jadi produk adalah jantung dari baruan pemasaran. Kita harus tahu pemasaran itu mulai dari produk, bukanlah dari entitas fisik saja. Produk tersebut harus menangkap seluruh aspek yang akan dijual. Tanpa suatu produk kita tidak akan bisa melanjut ke 3P berikutnya. Oleh karena itu, produk adalah 4P yang paling elemental atau yang paling penting. Jadi bagaimanakah kita bisa mengimplementasi teori produk kepada hasil budidaya vertikultur kita? Contoh, kita bisa mempromosikan hasil sayuran akhir yang kita jual ulang itu adalah dari hasil vertikultur. Oleh karena itu, kita membuat hasil sayuran vertikultur yang unik dan bisa yang kita promosikan adalah kesehatannya dibanding sayur biasa. Oleh karena itu, bukan hanya itu, tetapi hasil sayur budidaya vertikultur itu juga menggunakan pupuk organik yang kualitasnya lebih baik dibandingkan sayur biasa. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah nilai moneter yang kita beri oleh produk kita yang harus dibayar oleh
konsumen. Harga ini adalah komponen penghasil pendapatan yang paling penting, tapi bagaimana kita bisa menempatkan harga yang paling tepat untuk hasil budidaya vertikultur sayuran kita. Penempatan harga harus diambil dengan hati-hati, karena jika terlalu tinggi orang-orang tidak akan mau beli, dan jika terlalu rendah kita tidak akan untung banyak. Jadi kita harus mengambil middle ground-nya atau di tengah-tengahnya. Kan kita tahu bahwa hasil sayuran vertikultur kita itu menggunakan pupuk organik dan juga hasil sayuran kita lebih sehat. Oleh karena itu kita bisa membeli harga yang lebih di atas pasar. Kita harus memberitahu kalau hasil sayuran kita itu lebih sehat dibandingkan hasil sayuran di pasar. Makanya kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan pasar. Kualitas sayuran kita berikan kepada konsumen itu lebih baik juga. Oleh karena itu lebih sehat, maka tentunya harga akan lebih tinggi. Yang ketiga, promotion atau promosi. Salah satu strategi pemasaran 4P itu bertujuan untuk melayani di tujuan kita. Ini adalah memberitahu calon pelanggan tentang produk baru kita. Jadi bagaimana kita bisa menetapkan promosi yang tepat untuk hasil budidaya vertikultur kita? Tentu saja kita harus mempromosikan tentang kesehatannya hasil sayuran vertikultur kita. Kita bisa bilang bahwa sayuran kita diproses tanpa bahan kimia, proses pembuatannya ramah terhadap lingkungan, menggunakan pupuk organik yang baik dan cair, dan terakhir tidak berpengawet. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan itu ke pembeli? Yang pasti saat kita jualan kita menggunakan strategi mouth to mouth, karena masyarakat ini kita penjualan melakukan di desa, masyarakat akan menyebarkan informasi secara cepat karena mereka bertinggalan secara dekat kepada saling sesama lain. Oleh karena itu kita penyebaran informasi di perguruan Trojayan itu mudah, dan kita bisa mempromosikan lewat strategi mouth to mouth, yaitu mulut ke mulut. Dan yang terakhir, membuat hubungan masyarakat dan penjual yang baik. Jadi sebagai penjual kita harus mempunyai hubungan kepada masyarakat yang baik, dan juga dengan hubungan yang baik mereka akan membawa mouth to mouth advertising atau mulut ke mulut pemasaran itu secara baik juga ke anggota-anggota masyarakat lain. Yang terakhir, place atau distribusi dan tempat. Tempat adalah distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Jadi bagaimana kita menentukan tempat kita distribusi untuk hasil sayuran budidaya vertikultur kita? Karena target konsumen adalah masyarakat sekitar desa, kita harus mendistribusikan produk kita di pasar-pasar yang mendekati pedukuhan Trojayan. Di situ kita bisa membuat produk kita tersedia sebagai berbagai macam di pasar di sekitaran desa Harjo Binangun dan Pakem Binangun. Kita menggunakan strategi promosi yang kita sudah buat di halaman sebelum-sebelumnya, yang membuat pedagang akan membeli hasil sayuran vertikultur kita. Ingat, kita harus juga ingat strategi 4P pemasaran yang kita sudah bahas tadi, itu gunanya untuk memposisikan produk kita di antara produk-produk yang sudah ada di pasar. Oleh karena itu kita menggunakan strategi 4P yang benar untuk membuat penjualan produk kita lebih baik. Apabila ada satu saja komponen dari 4P yang salah, ini bisa mendampak negatif kepada penjualan kita. Oleh karena itu komponen 4P harus sebaiknya dipikir dengan rinci dan pelan-pelan, dan diimplementasi juga dengan baik. Sebelumnya mohon maaf sekali jika saya ada salah kata. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendengarkan saya. Jika ada pertanyaan bisa hubungi ke nomor telepon saya, bisa di WA atau bisa ditelepon ke 0811 827118, dan bisa di email ke hafiz@mail.ugm.ac.id. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu sudah mendengarkan. Sampai ketemu di program kerja berikutnya.